adik-adik yang di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak percaya semuanya dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mari siapkan hati adik-adik semua, nggak ada yang berisik, semuanya fokus untuk beribadah ya. Oke, yuk lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Semua lipat tangan? Sudah? Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kembali kami semua, anak-anak-Mu akan beribadah. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus dalam beribadah di hari ini. Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami tidak bermain-main saat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal ibadah kami sampai kepada akhirnya, biarlah boleh jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya untuk memuji Tuhan. Kok nggak kelihatan? Emang nggak kelihatan ya? Oke, semua siap memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oke? Kak Farah hitung ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kalau tadi kami sudah bersemangat memuji Tuhan, saat ini kami mau bersemangat untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Farah mau cerita tentang cerita Alkitab yang sangat luar biasa. Kak Farah mau cerita tentang satu orang nabi dalam perjanjian lama yang tidak taat sama Tuhan. Ada yang tahu? Siapa? Paulus. Bukan adik-adik, bukan Paulus. Dia seorang nabi dalam perjanjian lama. Coba, ada yang tahu siapa? Coba Kak Farah mau denger lagi. Sakeus. Bukan adik-adik, bukan Sakeus. Ya udah Kak Farah kasih bocoran ya. Dia seorang nabi yang ditelan sama ikan. Ayo, ada yang tahu siapa? Betul, namanya Yunus. Nah adik-adik, sebelum kita dengar ya cerita firman Tuhannya, Kak Farah mau ajak kita untuk sama-sama nyanyi nih lagu Yunus di perut ikan. Oke, semua hafal kan? Siap, sama-sama kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, jua jua, pom pom pom, jua jua. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, jua jua, pom pom pom, jua jua. Luar biasa semuanya. Ternyata semuanya hafal ya lagunya. Nah adik-adik, Nabi Yunus ini dia mendapat perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Nabi Yunus justru melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan dan dia pergi ke Tarsis. Menurut adik-adik, kira-kira Tuhan menyuruh Nabi Yunus ke Niniwe untuk ngapain ya? Dan kok Nabi Yunus lari sih? Kenapa dia tidak taat? Penasaran semuanya? Yuk sama-sama kita lihat videonya bersama dengan petualangan Superbook. Yunus. Siapa itu? Ada yang bicara. Ini aku. Tuhan, bangun pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepadaku. Tuhan, tempat itu sarang musuh yang sudah menyerang dan membunuh umatmu. Mereka pantas kau hukum. Mereka kutuki namamu. Tidak layak untuk diampuni sedikit pun. Yunus. Tidak bisa. Aku tidak sudi ke sana. Yunus. Hancurkan
hancurkan kota itu, Tuhan. Kubur saja, tapi tolong jangan libatkan aku. Pada tegang ya semuanya. Haha. Sama Kak Farah juga tegang banget nih dengar ceritanya. Nah adik-adik, ternyata Yunus gak mau pergi ke Niniwe bukan karena dia takut adik-adik, tapi karena dia tahu Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang. Pasti kalau orang Niniwe bertobat, mereka pasti akan diampuni. Nabi Yunus tahu orang Niniwe itu sangat jahat dan mereka harus dihukum. Makanya Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Kira-kira apa yang terjadi ya selanjutnya? Yuk kita lihat. Anda dengar suara Tuhan? Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah Maha Tahu secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Buang aku ke laut, dan laut akan kembali tenang. Jangan! Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia! Cepat, ayo! Buang ke laut! Buang dari kapal ini! Iya, ayo, buang dia! Cepat, bawa dia! Keluar dari sini! Bawa ke laut, Pak. Ya, teman kita dibuang. Bawa dia! Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga! Awas, tiangnya mau jatuh! Tiangnya jatuh! Ya Tuhan, jangan bunuh kami karena dosanya. Jangan tanggungkan kematiannya pada kami. Pasti Engkau punya alasan sendiri. Lemparkan mereka semua. Ayo! Ya! Matahari keluar lagi! Hari lagi! Luncur dengan baling-baling. Maafkan aku, teman-teman. Oh, tidak apa-apa. Lihat saja, sekarang sudah reda badainya. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah. Chris, aku mendeteksi seekor makhluk raksasa 5 meter di bawah kita. Aku pikir hanya luarnya saja yang berlendir. Gak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Gak mungkin lolos deh. Yunus,
Kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin Dia mau selamatkan kamu. Lain kali, Dia kirim tim penyelamat saja. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya Dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, Kau dengarkan suaraku. Rasanya kita bergerak ke arah yang baru. Betul, Gis. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala meninggalkan Dia. Tapi dengan ucapan syukur kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah adik-adik, gimana ceritanya tadi? Sangat memberkati kan? Kak Farah juga sangat diberkati nih adik-adik, luar biasa. Kita belajar ya dari kisah Yunus, di mana ketika dia di perut ikan, akhirnya dia sadar adik-adik. Dia sadar bahwa dia sudah salah dan berbuat dosa. Dan akhirnya dia memohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni Yunus. Kalau adik-adik perhatikan di video yang tadi, di situ Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan, di dalam kesesakanku, Engkau menjawab doa-doaku. Wah, luar biasa ya adik-adik. Padahal Yunus sudah berbuat dosa dan tidak taat. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan pengasih, penyayang, mengampuni semua dosa-dosanya dan menjawab doa dari Yunus. Nah adik-adik, kita belajar nih hari ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, asalkan kita datang dengan sikap yang benar dan dengan sikap yang taat kepada Tuhan. Kak Farah mau tanya nih, ada nggak di sini yang suka mukulin kakaknya atau suka jahilin adiknya? Atau ada yang suka marah-marah? Atau ada nggak di sini yang suka melawan sama orang tua? Tuhan tidak senang dengan anak-anak yang suka berbuat dosa. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang berbuat dosa adik-adik. Jadi, kalau adik-adik masih melakukannya, adik-adik harus datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Supaya Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan adik-adik. Nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh berantem-berantem lagi, dan nggak boleh melawan orang tua lagi. Harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Lewat cerita ini, Kak Farah harap adik-adik semua semakin giat berdoa dan semakin giat bersekutu dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, ikutin Kak Farah berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau mengasihi aku dengan luar biasa.
Tuhan, hari ini aku memohon ampun atas semua dosa-dosa yang aku lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, aku berjanji aku akan menjadi anak yang baik, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan mengasihi sesama. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doaku, dan aku rindu diriku semakin dekat dan suka berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita di hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik, minggu depan jam 11 di hari Minggu kita ada ibadah bersama-sama. Oke, ajak semua teman-teman adik-adik yang ada di dekat rumah dan sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.